Mas, peringkat website saya turun pasca update algoritma Google. Apa yang harus saya lakukan? Ya, banyak sekali pertanyaan yang masuk sama seperti ini. Sebenarnya Google sudah memberikan kita panduan ya, ketika website kita terkena dampak negatif dari update algoritma Google, apa yang harus dilakukan? Nah, itu sudah ada panduannya. Yang akan dibahas di video ini adalah panduan langsung dari Google ketika website Anda terkena dampak negatif dari update algoritma. Oke, tonton terus videonya sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Devri. Oke, kali ini kita akan bahas langsung ya. Ini langsung resmi dari Google ya. Nanti linknya juga akan saya sertakan mungkin di deskripsi YouTube-nya ya, kalau Anda nonton di YouTube. Kalau Anda nonton di website mungkin nanti akan saya sisipkan juga di bawah video ini. Oke, ini dari blognya Google ya, developer.google.com. Oke, jadi judul artikelnya adalah ya, kalau kita terjemahkan, apa yang harus diketahui pemilik website ya tentang pembaruan inti Google. Dan di sini juga diberitahu ketika kita terkena dampak negatif, apa sih yang harus kita lakukan? Kita harus fokus kemana? Apakah fokus ke backlink ya? Ketika turun kan rata-rata nanya, Mas, website saya turun, apakah saya harus tambah backlink? Ya belum tentu juga, gitu ya. Jadi di sini akan kita bahas, kita harus fokusnya kemana ketika website kita mental atau terkena dampak negatif dari update algoritma Google. Oke, saya akan baca dulu seperti biasa ya, nanti akan kita bahas. Setiap hari Google biasanya merilis satu atau beberapa perubahan yang dirancang untuk meningkatkan hasil penelusuran kami. Sebagian besar tidak terlihat tetapi membantu kami secara bertahap terus meningkat. Jadi dia setiap hari ya, katanya setiap hari merilis beberapa perubahan. Tapi memang dalam beberapa bulan biasanya ada perubahan yang disebutnya adalah pembaruan inti Google ya. Ini yang biasanya besar sekali, dampaknya juga amat sangat besar terhadap peringkat. Tapi kalau yang kecil-kecil aja biasanya kita nggak terlalu berasa. Oke, terkadang pembaruan mungkin lebih terlihat. Kami bertujuan untuk menginformasikan ya pembaruan tersebut ketika kami merasa ada informasi yang dapat ditindaklanjuti yang mungkin diambil oleh pemilik website. Oke, produsen konten atau orang lain sehubungan dengan mereka. Misalnya ketika pembaruan kecepatan kami terjadi, kami memberikan pemberitahuan dan saran lanjutan selama berbulan-bulan. Ya, ini maksudnya apa? Maksudnya ketika ada perubahan besar ya, seperti kemarin mau perubahan Core Web Vital, dari bulan-bulan sebelumnya itu sudah diberitahu Google ya. Bahkan Google sudah memberikan kita apa ya, informasi lah apa yang harus Anda perbaiki tentang Core Web Vital tentunya. Ya, sebelum mereka melakukan update-nya, sebelum mereka melakukan pembaruannya di bulan Juni kemarin dan bulan Juli bulan ini ya, saat video ini dibuat. Jadi sudah beberapa bulan lalu sudah diberitahu dan sudah diberi waktu untuk kita memperbaikinya. Seperti itu kalau pembaruannya cukup berdampak besar. Oke, kita lanjut. Beberapa kali dalam setahun kami membuat perubahan yang signifikan dan luas ya pada algoritma dan sistem penelusuran kami. Kami menyebutnya sebagai pembaruan inti. Nah, ini tadi ya yang saya sebutkan ya, termasuk pembaruan di Juni dan Juli tentang Core Web Vital. Itu adalah pembaruan inti. Mereka dirancang untuk memastikan bahwa secara keseluruhan kami memenuhi misi kami untuk menyajikan konten yang relevan dan berwibawa kepada pencari. Pembaruan inti ini juga dapat mempengaruhi Google Discover. Jadi selain Google Search Console ya, di Google Discover juga bisa pengaruh. Jadi sebenarnya maksudnya Google baik ya, untuk melakukan pembaruan itu maksudnya baik agar mereka bisa menyajikan konten yang relevan dan berwibawa gitu ya kepada para pencari atau para user pengguna mesin pencari mereka. Tujuannya adalah seperti itu. Jadi di sini sebenarnya sudah ada apa ya, sudah ada kata kuncinya lah kemana sih arah pembaruannya. Tapi nanti kita akan teruskan dulu ya. Oke, kami mengonfirmasi pembaruan inti luas karena biasanya menghasilkan beberapa efek yang sangat menonjol. Jadi kalau pembaruan inti yang luas biasanya dampaknya cukup signifikan gitu ya, cukup menonjol lah. Beberapa website mungkin mencatat penurunan atau keuntungan ya selama pembaruan tadi. Kami tahu mereka dengan situs atau website yang mengalami penurunan akan mencari perbaikan. Oke, dan kami ingin memastikan mereka tidak mencoba memperbaiki hal yang salah. Selain itu, mungkin tidak ada yang perlu diperbaiki sama sekali. Jadi, di sini Google mau memberitahu, jangan sampai ketika website Anda mengalami penurunan peringkat, ya Anda melakukan pembaruan yang salah, atau Anda mengedit yang salah gitu ya, atau memperbaiki hal yang salah. Ya ini yang Google nggak mau. Jadi belum tentu tadi ya,
Karena kebanyakan kalau yang tanya ke saya, Mas, website saya peringkatnya mental, tadinya sudah di halaman 1, tadinya sudah di peringkat 1, tadinya sudah di 3 besar, mereka katakan seperti itu. Sekarang mental, Mas, apakah saya harus tambah backlink? Ya itu rata-rata seperti itu. Belum tentu, jawabannya belum tentu tentang backlink. Jadi jangan sampai salah, jangan sampai Anda mental tadi ya dengan pembaruan inti yang tidak tahu apa sih pembaruan intinya, tiba-tiba Anda tambah backlink yang nggak naik juga peringkatnya. Nanti malah kata kunci yang sudah ada di halaman 1 Google, yang lainnya ya, yang tidak ikut turun, malah ikut mental juga kalau Anda salah memperbaikinya. Itu kuncinya ya. Jadi apa sih yang harus diperbaiki ya? Simak terus. Oke, kita lanjut nih. Pembaruan inti dan menilai kembali konten. Tidak ada yang salah dengan halaman yang mungkin berkinerja kurang baik dalam pembaruan inti. Mereka tidak melanggar pedoman webmaster kami atau dikenal tindakan manual atau algoritmik ya. Seperti yang dapat terjadi pada halaman yang melanggar pedoman tersebut. Faktanya tidak ada pembaruan inti yang menargetkan halaman atau situs tertentu. Jadi tidak ada sama sekali pembaruan inti Google yang menargetkan website-website tertentu. Ini website secara keseluruhan biasanya ya kalau pembaruan inti. Ini menurut Google ya. Oke, kemudian sebaliknya perubahannya adalah tentang meningkatkan cara sistem kami menilai konten secara keseluruhan. Perubahan ini dapat menyebabkan beberapa halaman yang sebelumnya kurang dihargai menjadi lebih baik. Jadi sebenarnya dari tadi tuh Google sudah memberi kita kata kuncinya ya. Arah-arah perubahannya tuh seperti apa? Dari tadi Google menyebutkan apa? Konten, dan konten. Dari tadi ya. Nanti kita simak lagi ya. Sebenarnya apa sih yang harus kita perbaiki? Oke, kita lanjut dulu. Salah satu cara untuk memikirkan bagaimana pembaruan inti beroperasi adalah dengan membayangkan Anda membuat daftar 100 film teratas pada tahun 2015. Ini salah satu contohnya ya. Misalkan Anda membuat satu konten tentang daftar film terbaik misalkan gitu ya di tahun 2015. Anda menyegarkan daftar tersebut gitu ya. Beberapa tahun kemudian di tahun 2019 Anda menyegarkan daftar tersebut. Itu akan berubah secara alami. Beberapa film baru dan luar biasa yang belum pernah ada sebelumnya sekarang akan menjadi kandidat untuk dimasukkan. Oke, saya baca dulu deh, nanti baru kita jelaskan. Anda mungkin juga menilai kembali beberapa film dan menyadari bahwa mereka layak mendapat tempat yang lebih tinggi dalam daftar daripada sebelumnya. Oke, maksudnya gini. Ini kita lanjut dulu deh. Daftarnya akan berubah dan film-film yang sebelumnya lebih tinggi dalam daftar yang turun tidaklah buruk. Ada film-film yang lebih layak yang datang sebelum mereka. Misalnya seperti ini, ketika Anda membuat konten tentang daftar film terbaik di tahun 2015, saat itu memang film-film itulah yang terbaik yang Anda tuliskan di konten Anda gitu ya. Tapi ketika tahun 2019 tentu daftarnya akan berbeda. Tentu ada film-film baru sepanjang 2016, 2017, 2018, 2019 yang menjadi kandidat juga yang bisa dimasukkan di daftar film terbaik tadi. Sehingga Google maunya yang tadi tidak diupdate kontennya ya, yang tadi 2015 dibuatnya, itu udah nggak relevan gitu ya di tahun 2019. Maka dia maunya konten tadi itu turun peringkatnya, terganti dengan website lain yang daftarnya terbaru film-filmnya. Seperti itu. Kecuali Anda sudah mengeditnya gitu ya. Kecuali Anda sudah mengeditnya disesuaikan dengan tahun 2019, itu mungkin nggak akan terjadi masalah. Nanti kita lihat lagi apa dari Google. Oke, ini ada subjudul lagi nih, fokus pada konten. Jadi dari tadi ya jelas ya, konten, dan konten. Oke, fokus pada konten. Seperti yang dijelaskan, halaman yang turun setelah pembaruan inti tidak memiliki kesalahan untuk diperbaiki. Jadi tidak semua halaman yang turun terkait pembaruan inti itu ya harus ada kesalahannya gitu ya. Nggak lantas seperti itu. Tapi mungkin kayak tadi, kontennya tidak relevan lagi sehingga turun gitu ya. Oke, dengan demikian kami memahami bahwa mereka yang kurang baik setelah perubahan pembaruan inti mungkin masih perlu melakukan sesuatu. Oke, kami menyarankan untuk berfokus pada memastikan Anda menawarkan konten terbaik ya. Kami menyarankan nih, Google yang menyarankan ya, bukan saya. Ini tulisan dari Google langsung. Dia tuliskan, kami menyarankan untuk berfokus pada memastikan Anda menawarkan konten terbaik yang Anda bisa. Jadi fokusnya pada konten terbaik. Itulah yang dicari oleh algoritma kami untuk dihargai. Titik awalnya adalah meninjau kembali saran yang kami tawarkan sebelumnya tentang cara menilai diri sendiri.
Jika Anda yakin Anda menawarkan konten berkualitas, kami telah memperbarui saran itu dengan serangkaian pertanyaan baru untuk ditanyakan kepada diri sendiri tentang konten Anda. Jadi Google memberikan daftar pertanyaan nih, sehingga Anda bisa menilai sendiri konten Anda ini sudah bagus atau belum. Oke, jadi Google memberikan kita daftar pertanyaan untuk kita menilai apakah konten kita ini sudah bagus atau belum sih sebenarnya. Oke, berikut daftar pertanyaannya. Pertanyaan konten dan kualitas kontennya nih. Yang pertama adalah apakah konten memberikan informasi, pelaporan, penelitian, atau analisis asli. Ini saran dari Google. Jadi konten itu harus memberikan informasi, pelaporan, penelitian, atau analisis asli. Artinya adalah benar-benar Anda yang tadi memberikan informasi, kemudian melakukan penelitian atau melakukan analisa, itu Anda yang melakukan atau tim Anda yang melakukan, kemudian Anda menyajikan kontennya. Itu yang dimaui Google. Bukan, ya maksudnya di sini ya saya terjemahkan, bukan konten yang misalkan saya menuliskan sesuatu ya seperti konten inilah, seperti konten video ini bukan konten yang asli, tapi ya konten yang tadi saya mengambil dari websitenya Google sendiri. Ini bukan konten asli, artinya konten yang hanya ada referensinya gitu. Itu Google kurang suka yang seperti itu. Menurut Google ini ya, bukan menurut saya. Google kurang suka yang seperti itu. Google maunya benar-benar kita yang melakukan penelitian, benar-benar kita yang melakukan analisa, benar-benar kita yang punya ilmunya gitu, kemudian kita sajikan. Seperti itu. Oke, kemudian yang kedua, pertanyaannya adalah apakah konten memberikan deskripsi topik yang substansial, lengkap, atau komprehensif. Jadi di sini ya harus memberikan deskripsi topik yang substansial, lengkap, atau komprehensif ya. Kemudian yang berikutnya adalah apakah konten memberikan analisis mendalam atau informasi menarik yang tidak terlihat. Ya, jadi Google sukanya konten-konten yang memberikan analisa mendalam, tuntas, lengkap gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah jika konten mengacu pada sumber lain. Nah, seperti ini, konten yang mengacu pada sumber lain. Oke, apakah konten tersebut menghindari penyalinan atau penulisan ulang sumber tersebut dan malah memberikan nilai tambah dan orisinalitas yang substansial. Artinya ketika misalkan ini kontennya beda ya, ini konten video. Kalau misalkan saya buat konten tulisan dari developer.google.com tadi yang saya sedang sampaikan sekarang, misalkan saya buat konten tulisannya, hanya saya terjemahkan, kemudian saya memberikan linknya gitu ya, oh ini konten dari developer.google.com, kontennya hampir sama persis, ya itu akan memberikan nilai justru ke website Google-nya, website utamanya, bukan ke website kita gitu. Jadi yang dimau Google gimana? Yang sering saya lakukan adalah ketika kita memang melakukan referensi ya dari referensi website lain, ya kita tulis ulang dengan gaya bahasa kita sendiri. Biasanya ya saya akan baca dulu, saya endapkan ya. Karena kalau kita baca, kita langsung tulis, biasanya itu yang kita tulis adalah hafalan kita dari yang kita baca. Biasanya kalau kita baca langsung kita tulis, itu biasanya tulisannya adalah dari hafalan saat kita baca tadi. Hampir sama persis dengan yang dengan konten aslinya akan hampir sama persis. Tapi kalau kita endapkan dulu, ya kita melakukan pekerjaan lain dulu, kemudian kita tuliskan ulang dengan ingatan kita gitu ya, dengan gaya bahasa kita sendiri, itu akan terjadi konten yang berbeda. Nah, kalau bisa jangan hanya dari satu referensi website. Ada beberapa website yang Anda baca, kemudian Anda tulis ulang. Nah, itu lebih bagus lagi. Ya, tapi tetap harus diendapkan dulu, jangan langsung ditulis. Karena kalau langsung ditulis biasanya masih sama-sama aja gitu kontennya. Anda tuliskan dengan gaya bahasa Anda sendiri. Ya, itu kurang lebih seperti itu. Apakah judul dan atau judul halaman memberikan ringkasan konten yang deskriptif dan bermanfaat? Ya, jadi apakah judulnya itu sudah memberikan deskripsi singkat ya tentang kontennya? Ataukah judulnya hanya ya agar banyak yang ngeklik aja, clickbait gitu ya? Itu Google nggak suka yang namanya clickbait. Judul nggak sesuai dengan isi kontennya, itu Google nggak suka. Jadi judulnya harus benar-benar menginformasikan secara jelas kontennya ini isinya tentang apa sih. Gitu. Itu dibahas juga oleh Google nih. Jadi Anda harus perhatikan juga judul dari tulisan Anda. Apakah judul atau judul halaman tidak bersifat melebih-lebihkan atau mengejutkan? Ini yang tadi yang clickbait ya. Melebih-lebihkan. Itu juga Google nggak suka. Jadi harus benar-benar mendeskripsikan apa isi kontennya, tidak berlebihan.
Kemudian apakah jenis halaman yang ingin Anda tandai, bagikan dengan teman atau rekomendasikan? Apakah ini jenis halaman yang ingin Anda tandai, bagikan dengan teman atau rekomendasikan? Kemudian gini maksudnya, Anda baca dulu tulisan Anda tadi, ya ketika Anda baca, apakah konten Anda ini, ya ketika misalkan Anda menemukan konten yang seperti ini, apakah konten itu berpotensi untuk Anda bagikan atau enggak? Atau justru kontennya nggak menarik, hanya Anda baca aja gitu selewat, bahkan nggak baca sampai selesai ya, itu akan juga bermasalah. Jadi kontennya harus benar-benar Anda Anda suka ya, kemudian berpotensi untuk dengan senang hati Anda akan bagikan. Karena ketika Anda merasa seperti itu, orang lain juga akan melakukan hal yang sama. Itu Anda akan mendapatkan backlink gratis ya. Ketika konten Anda bermanfaat, ya konten Anda disukai oleh orang, kemudian banyak orang yang membagikan di sosmednya atau di blognya, mereka tulis ulang, maka Anda akan mendapatkan backlink gratis ya. Itu backlink yang disukai oleh Google ya. Backlink tanpa campur tangan dari pemilik website. Oke, kemudian apakah Anda berharap melihat konten ini atau dirujuk oleh majalah cetak, ensiklopedia ya, atau buku? Apakah Anda berharap melihat konten ini atau dirujuk? Ini saya kurang paham nih maksudnya seperti apa. Ya intinya seperti itu dari quality. Nah, kita lanjut lagi ya. Pertanyaan keahlian. Nah, ini masih ada beberapa daftar pertanyaan. Oke. Pertanyaan keahlian. Apakah konten menyajikan informasi dengan cara yang membuat Anda ingin mempercayainya, seperti sumber yang jelas, bukti keahlian yang terlibat, latar belakang tentang penulis atau situs yang menerbitkannya, seperti melalui tautan di halaman penulis atau tentang situs halaman. Ini yang sering saya katakan ya, optimasi it ya, tentang kepercayaan, tentang keahlian. Jadi ketika saya membahas SEO, saya harus menjelaskan di website saya bahwa saya ini benar-benar orang ahli SEO gitu. Ya, saya membuat apa biasanya? Saya biasanya menyarankan Anda buat halaman tentang kami gitu kan ya. Anda buat halaman tentang kami, Anda tuliskan siapa sih orang di balik website ini. Gitu. Sehingga ketika orang baca, oh iya ini benar-benar orang ahli nih. Dia bahas SEO, dia memang orang ahli SEO. Kita harus sertakan juga dengan bukti-bukti. Buktinya bisa apa? Bisa tentang sertifikat gitu ya, bisa tentang pencapaian atau segala macamnya yang bisa menjadi bukti. Dan ini kabarnya dicek langsung oleh orang ya, bukan hanya algoritma tapi orang. Itu yang perlu Anda perhatikan juga. Oke, berikutnya, jika Anda meneliti situs yang memproduksi konten, apakah Anda akan mendapatkan kesan bahwa situs tersebut terpercaya atau diakui secara luas sebagai otoritas dalam topiknya? Ini sama ya, jadi Anda harus membuat konten itu atau websitenya website yang terpercaya. Apakah konten ini ditulis oleh seorang ahli atau antusias yang terbukti mengetahui topik dengan baik? Apakah konten bebas dari kesalahan faktual yang mudah diverifikasi? Kemudian apakah Anda merasa nyaman mempercayai konten ini untuk masalah yang berkaitan dengan uang atau kehidupan Anda? Jadi intinya di daftar pertanyaan yang kedua tentang keahlian adalah konten ini harus benar-benar diproduksi orang-orang ahli. Itu kenapa ketika ada yang daftar pelatihan di saya, dia ingin membahas website tentang kesehatan atau dia ingin menjual alat-alat kesehatan dan sebagainya macamnya tentang kesehatan, saya akan tanya dulu, apakah Anda atau tim Anda ada orang ahli di bidang kesehatan? Kalau mereka mengatakan tidak ada, Anda mau optimasi seperti apapun akan sulit. Karena kita harus membuat tadi kepercayaannya ya. Kita harus buat tadi bahwa konten ini atau website ini benar-benar ditulis oleh orang yang ahli. Gitu. Ada satu kasus ya, dulu sebelum ada update algoritma IT ya tentang keahlian ini. Jadi ada salah satu alumni pelatihan ya yang menjual juga kesehatan ya, tentang kesehatan lah produknya. Dulu berhasil ada di halaman 1 Google. Kemudian ada update algoritma IT. Waktu itu saya juga pernah tuliskan konten ya, nanti Anda bisa cari di devriansa.net. Ada update tentang IT, tentang keahlian, tentang kepercayaan, tentang otoritas. Websitenya mental. Konsultasilah si alumni ini. Mas, website saya mental gini gitu ya. Tentu penjualannya, omsetnya juga menurun karena peringkatnya turun. Apa yang bisa saya lakukan, Mas? Dia bilang. Saya hanya tanya, oke, sekarang ada update algoritma tentang tadi, tentang kepercayaan, keahlian, dan otoritas. Saya hanya tanya, Anda lulusan kesehatan bukan? Bukan ternyata. Tapi ada nggak tim Anda yang lulusan dari kesehatan? Entah dia perawat, entah dia dokter, entah dia apalah yang berhubungan dengan kesehatan. Ternyata istrinya iya. Istrinya kalau nggak salah perawat dulu, kalau nggak salah ya.
Nah, di perawat itu ada nggak sertifikasi atau segala macamnya yang meyakinkan bahwa orang ini benar-benar perawat gitu? Ada ternyata. Oke, sekarang kamu buat halaman tentang kami yang ya menuliskan di situ profil pemilik website, tulis profil istrimu. Kemudian masukkan sertifikasinya tadi atau apapun yang menyatakan bahwa istrimu ini benar-benar lulusan atau ahli dalam bidang kesehatan. Dia buatlah seperti itu. Kemudian optimasi tetap dijalankan seperti biasa. Alhamdulillah websitenya naik kembali. Nah, itu tadi kasusnya ya, seperti itu. Oke, kita lanjut dulu ya. Ini sudah lumayan lama juga nih kontennya. Oke, yang kedua adalah pertanyaan presentasi dan produksi ya. Oke, ini juga ternyata ngaruh banget nih. Yang pertama, apakah konten bebas dari masalah ejaan atau gaya bahasa? Ya. Jadi jangan ada salah eja gitu ya. Terus di sini gimana Mas caranya? Caranya terkadang kalau kita yang sendiri yang menulis gitu ya. Kalau kita sendiri yang menulis biasanya ya kita koreksi berkali-kali juga yang tadi salah eja dan segala macamnya tetap kita anggap betul biasanya. Jadi kita perlu orang yang ngecek lah selain kita gitu ya. Mungkin Anda punya istri, punya suami atau punya siapa gitu yang bisa bantu cek ya silakan cek. Atau kalau Anda sudah punya tim itu jauh lebih bagus. Jadi jangan sampai ada salah eja. Ternyata ini berpengaruh. Ini Google langsung yang menyampaikan ya. Ternyata ini berpengaruh. Kemudian apakah konten diproduksi dengan baik ataukah apa itu tampak ceroboh atau diproduksi dengan tergesa-gesa? Oke, karena memang SEO sekarang harus produksi konten, akhirnya Anda membuat konten-konten yang tidak berkualitas, konten-konten yang tidak enak dibaca, konten-konten yang dianggap konten sampah gitu ya. Itu juga sulit. Mau Anda backlink seperti apapun, konten yang seperti itu saat ini sulit naik. Kalaupun naik, biasanya nggak akan lama. Ini berdasarkan pengalaman. Itu. Oke, yang kemudian berikutnya adalah apakah konten diproduksi secara massal atau dialihdayakan ke sejumlah besar pembuat atau tersebar di jaringan situs yang besar sehingga laman atau situs individu tidak mendapatkan banyak perhatian atau tidak banyak mendapatkan perhatian ya. Jadi apakah konten ini diproduksi secara massal? Jadi dibuat banyak konten ya kalau saya terjemahkan di sini apakah konten itu dibuat banyak kemudian disebarkan di beberapa website, di beberapa jaringan gitu ya, jaringan website ini maksudnya. Kemudian yang berikutnya adalah apakah konten memiliki jumlah iklan yang berlebihan yang mengalihkan perhatian atau mengganggu konten utama. Nah, ini catatan untuk yang main AdSense dan segala macamnya ya. Apakah iklan Anda terlalu banyak di dalam konten itu sehingga ya mempengaruhi lah pembaca. Jadi nggak nyaman gitu dilihatnya. Nah, itu juga harus Anda perhatikan. Tempatkanlah iklan-iklan Anda pada tempat yang tepat. Tidak menghalangi pembaca ya, tidak membuat pembaca jadi risih gitu ya. Kiranya seperti itu. Kemudian apakah konten ditampilkan dengan baik untuk perangkat seluler ya saat dilihat. Nah, ini sudah pastilah kalau sekarang itu sudah mobile friendly ya. Seperti itu. Oke, yang terakhir adalah pertanyaan komparatif ya. Apakah konten memberikan nilai substansial jika dibandingkan dengan halaman lain dalam hasil pencarian? Jadi kalau misalkan konten Anda dibandingkan dengan konten yang sudah ada di halaman suatu pencarian Google, apakah konten Anda memiliki nilai plus gitu aja dari konten-konten yang sudah ada di halaman satu Google dengan keyword yang sama, yang keyword yang Anda targetkan? Kalau misalkan iya ya udah bagus. Kalau misalkan belum ya harus Anda kasih nilai plus lah apa gitu kan. Kemudian berikutnya, apakah konten tampaknya melayani minat asli pengunjung situs atau tampaknya hanya ada oleh seseorang yang mencoba menebak apa yang mungkin berperingkat baik di mesin telusur. Nah, jadi misalkan website saya devriansa.net, apakah konten-kontennya ini memenuhi kebutuhan dari pembaca devriansa.net? Dalam hal ini devriansa.net udah ke SEO banget ya. Jadi apakah kontennya benar-benar update informasi SEO terbaru, update teknik SEO terbaru, atau hanya saya targetkan kata kunci ya yang agar websitenya tampil di halaman satu Google yang tidak ada hubungannya dengan pengunjung website saya gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, selain bertanya pada diri sendiri, pertanyaan-pertanyaan ini pertimbangkan untuk meminta orang lain yang Anda percaya tetapi yang tidak terafiliasi dengan situs Anda memberikan penilaian yang jujur. Jadi selain Anda sendiri yang menilai, Anda coba minta orang lain untuk menilainya. Juga pertimbangkan audit penurunan yang mungkin Anda alami, halaman apa yang paling terpengaruh dan untuk jenis penelusuran apa. Jadi ya halaman mana yang peringkatnya paling parah turunnya, kemudian untuk kata kunci apa, itu Anda perhatikan. Ya perhatikan baik-baik untuk memahami bagaimana pilihan terhadap beberapa pertanyaan di atas. Ini sebenarnya ada pembahasan lagi ya, mungkin nanti akan kita bahas di video selanjutnya karena ini sudah 25 menit ya.
Jadi intinya adalah di sini tentang konten. Konten Anda harus benar-benar berkualitas. Tadi salah eja aja ternyata pengaruh oleh peringkat. Gitu ya. Jadi banyak sekali yang mempengaruhi peringkat, dan ini sekali lagi update-nya ke depannya akan tentang konten, konten, dan konten. Anda harus membuat konten yang benar-benar berkualitas, konten yang orisinil, dan konten yang mempunyai nilai tambah, nilai plus ya, daripada konten-konten yang sudah ada di halaman 1 Google. Kemudian kontennya juga harus terupdate. Ya itu ya yang bisa saya sampaikan, yaitu kenapa kami di Laskar SEO saat ini fokusnya di mana? Fokus di ini, jasa penulis artikel SEO. Karena kenapa? Karena kami memahami ya bahwa saat ini yang dibutuhkan untuk SEO adalah konten. Saat ini yang dibutuhkan oleh SEO yang utama adalah konten, konten yang berkualitas. Sedangkan di luaran sana banyak sekali yang menuliskan konten ya tadi karena tidak punya waktu, Anda yang berbisnis gitu nggak punya waktu dan segala macamnya, sehingga kontennya tidak termanage dengan baik, kontennya tidak terbuat dengan baik. Maka kami membuka jasa penulisan artikel SEO yang sudah sesuai dengan urutan yang tadi ya, yang sudah saya sampaikan. Oke, kalau Anda minat dengan jasa penulisan konten kami atau mau tahu informasi lengkapnya, silakan ke laskarseo.com. Nanti di sana ada jasa penulis artikel ya, Anda klik aja, di sana ada informasi lengkapnya. Oke, seperti itu dari saya ya. Seperti biasa, like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau Anda tidak suka. Kalau ada pertanyaan lainnya tentang SEO, silakan tanyakan di kolom komentar YouTube. Ya, sekali lagi kalau ada pertanyaan lainnya tentang SEO, silakan tanyakan di kolom komentar YouTube. Itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan ya, cukup panjang video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di konten-konten selanjutnya.